macam bimbel, bimbingan belajar untuk pengujian SIM. Banyak terlibat, kendaraan yang banyak terlibat kecelakaan itu di roda 2. Itu kita tekan terus angka ataupun jumlah kejadian laka lantas. Gitu. Masyarakatnya itu cenderung lebih patuh, lebih religius juga. Gitu. Halo, selamat datang di podcast Haluan bersama Wina. Kali ini Wina kedatangan sosok tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan seseorang yang sangat berperan penting dalam keselamatan jalan raya, terutama di wilayah Sumatera Barat. Kita sapa dulu Bapak Dirlantas Polda Sumbar, Bapak AKBP Haji Muhammad Reza Akbar Sidik. Boleh Pak dibantu nama Bapak panjang banget? Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik. Iya, SH SIK MH ya Pak. Iya Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik. Bapak udah berapa lama di Sumbar Pak? Baru sekitar 2 bulan. Iya, Pak, kita bincang-bincang dulu nih Pak seputar kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui nih Pak, belakangan di Sumbar ini kecelakaan lalu lintasnya di media diberitakan cukup bikin kita kaget Pak. Terutama kan kontur jalan di Sumbar ini tidak datar, tidak mulus ya Pak. Ada yang tikungannya tajam, ada yang tanjakannya juga tinggi, terlalu turunannya tiba-tiba curam gitu Pak. Bapak melihat kecelakaan di Sumbar belakangan ini gimana Pak? Jadi untuk kecelakaan itu memang harus menjadi perhatian kita semuanya, karena keselamatan itu menjadi kebutuhan bagi kita semua ya. Jadi untuk kecelakaan di Sumatera Barat ini berdasarkan data itu kita evaluasi dari mulai tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu itu mengalami penurunan sebenarnya kalau dari jumlah kejadian secara kuantitatif ya, secara kuantitas itu mengalami penurunan. Begitu juga secara kualitas fatalitas korbannya ya yang meninggal dunia pun juga mengalami penurunan gitu. Dan itu yang akan kita terus tekan ya, angka kecelakaan maupun baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif ya. Terkait dengan fatalitas korbannya itu yang terus kita tekan, yang insya Allah di tahun 2025 ini nanti di akhir tahun nanti akan lebih menurun lagi, begitu. Oke, ini menunjukkan tren penurunannya Pak. Ya. Yang paling banyak dominan itu kecelakaan apa Pak? Paling banyak itu truk atau? Baik. Jadi yang berdasarkan data itu setelah kita evaluasi yang banyak terlibat kendaraan yang banyak terlibat kecelakaan itu di roda 2. Roda 2, kemudian selanjutnya disusul dengan roda 4 dan roda 4 atau lebih seperti itu. Roda 2 yang paling umum ya Pak, itu terutama bagi pengendara muda, pemula atau gimana Pak? Iya, jadi sesuai data yang ada itu kebanyakan adalah usia-usia produktif. Ya, jadi mulai umur 20-an, 30-an itu yang sering terlibat kecelakaan lalu lintas. Begitu. Iya Pak. Untuk target kita di Ditlantas ke depannya Pak, bagaimana untuk ke depan? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi target kita adalah bagaimana setiap tahunnya itu kita tekan terus angka ataupun jumlah kejadian laka lantas gitu. Karena apa? Secara nasional saja itu kejadian laka lantas itu ada ratusan ribu kejadian. Kemudian korban meninggal dunianya saja itu per tahun 2024 yang lalu itu secara nasional hampir 27.000 jiwa melayang di jalan. Ya, kalau dibandingkan dengan korban perang mungkin angka korban kecelakaan itu mungkin lebih tinggi daripada korban perang ya seperti itu. Dan lebih dipres lagi setiap 1 jam itu ada 3 jiwa yang melayang karena laka lantas. Dari data nasional ya. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi ini memang perlu perhatian kita bersama. Dan ini tugas ini tidak bisa hanya kami saja, hanya Polantas khususnya di Polda Sumbar ini saja yang bekerja. Namun perlu ada peran serta aktif dari seluruh stakeholder terkait maupun juga seluruh elemen masyarakat, ya terutama
kesadaran ya, untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan juga lebih mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Jadi target kita ya, target kami itu selalu untuk menekan, membuat bagaimana angka kecelakaan lalu lintas itu menurun dan juga fatalitas korbannya, ya, angka yang meninggal dunianya, yang luka-lukanya, baik itu luka berat ataupun ringan, itu kita tekan, ya, Pak? Tekan terus ya, dengan segala program-program maupun upaya-upaya yang kita lakukan, begitu. Nah, di Lantas sendiri upaya kita untuk menekan angka kecelakaan ini apa, Pak? Baik, jadi ada 3 langkah upaya dari Direktorat Lalu Lintas beserta jajarannya di Polres itu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Jadi yang pertama adalah upaya ataupun langkah preemptif. Preemptif itu kita lakukan dengan cara edukasi, sosialisasi, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, ya, khususnya kepada masyarakat yang rentan ataupun yang berdasarkan hasil evaluasi kita yang banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Itu kita akan datangi, kita akan sambangi, ya, kita akan berikan edukasi, kita akan berikan sosialisasi dan himbauan-himbauan bagaimana supaya mereka bisa tertib dalam berlalu lintas dan juga lebih mengutamakan keselamatan. Kemudian langkah yang berikutnya, yang kedua, adalah dengan melakukan langkah yang bersifat preventif, artinya pencegahan. Ini kita laksanakan dengan mengadakan kegiatan penjagaan, pengaturan, kemudian juga pengawalan dan juga patroli di lokasi-lokasi ataupun titik-titik yang menjadi lokasi kerawanan, baik itu kemacetan lalu lintas maupun juga kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Nah, yang terakhir ya, yang menjadi ultimum remedium ketika terjadi kecelakaan, otomatis kita harus melakukan kegiatan represif, upaya ataupun langkah represif, yaitu dengan penegakan hukum. Ketika sudah terjadi pelanggaran terhadap tata tertib ataupun aturan lalu lintas, maka kita harus melakukan penindakan pelanggaran, yaitu dengan menggunakan tilang. Ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas, artinya kita juga harus melakukan kegiatan penegakan hukum, yaitu dengan penyelidikan maupun penyidikan kecelakaan lalu lintas, ya, seperti itu. Gitu ya, Pak. Nah, Pak, kita tadi udah singgung soal pengendara roda 2, pengendara mobil juga kecelakaan. Nah, kita singgung dulu nih, Pak, soal truk yang overdimensi dan overload. Itu kan kemarin udah di Kakor Lantas Polri sendiri yang sudah mengeluarkan ultimatum untuk penertiban. Kalau kita di Sumbar sendiri bagaimana, Pak? Baik, kita sebagai bagian dari pemerintah, ya, ini sebenarnya bukan hanya program Kakor Lantas ataupun Korlantas Polri, bukan hanya program Polri, tapi ini program dari pemerintah, ya. Kami Polri sebagai bagian dari pemerintah, ya, khususnya di Polda Sumatera Barat dan khususnya lagi Direktorat Lalu Lintas, tentunya kita akan laksanakan apa yang menjadi program pemerintah tersebut, gitu. Jadi untuk saat ini kita masih di tahap sosialisasi, ya. Di tahap sosialisasi mulai dari awal bulan Juni yang lalu, tanggal 1 sampai dengan nanti akhir Juni, itu masih tahap sosialisasi. Kemudian dilanjutkan nanti mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 13 Juli, itu nanti kita berada pada tahapan warning ataupun peringatan, ya. Kemudian ya nanti di tahapan yang terakhir mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 27, itu nanti akan ada namanya operasi patuh. Itu nanti kita akan melakukan penegakan hukum ataupun penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita prioritaskan adalah overdimensi dan overload. Seperti itu, Mbak. Kalau di Sumbar sendiri, Bapak lihat gimana truk-truk odol ini, Pak? Menunjukkan tren bagaimana belakangan di Sumbar? Jadi selama kurun waktu 18 hari ya, 18 hari pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu sudah kita datakan sekitar 3.000-an lebih yang terindikasi ataupun yang diduga melakukan pelanggaran baik itu overdimensi maupun overload. Yang terbanyak memang itu melakukan pelanggaran overloading, ya. Dari 3.000 sekian itu separuhnya lebih itu 50% lebih itu melakukan pelanggaran overloading, ya. Dan yang terdata juga itu kebanyakan adalah kendaraan-kendaraan dari luar Sumatera Barat.
ya dari luar Sumatera Barat. Iya. Itu sudah kita datakan. Jadi pada masa evaluasi sosialisasi seperti ini itu kita lakukan mapping, kita lakukan pendataan. Ya, jadi dari hasil kegiatan sosialisasi ini sudah kita datakan sebanyak 3.000-an lebih kendaraan yang diduga ataupun terindikasi melakukan pelanggaran baik itu overdimensi maupun overloading. Ya. 3.000 angka ini menurut Bapak tinggi atau gimana, Pak? Ya ini kalau dievaluasi di tingkat nasional kita ini berada di level menengah lah, di level menengah ya, di level menengah. Sementara yang dari hasil pendataan yang tertinggi itu ya ada di Jawa, mungkin kemudian di Sumatera Utara itu masih lebih tinggi daripada kita. Ya di Jawa seperti di Polda Metro Jaya, di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur itu masih lebih tinggi hasil pendataannya dibandingkan dengan di Sumatera Barat. Kita ini berada di pertengahan lah, ya seperti itu. Jadi ketika seseorang ingin mengendarai suatu kendaraan, tentunya harus yang pertama diperhatikan adalah kesiapan kendaraan tersebut. Iya. Ya siap segala sesuatunya. Ya kita cek baik itu fungsi-fungsi dari kendaraan tersebut, kemudian juga terutama fungsi pengereman, ya, kemudian dari peralatan-peralatan yang lain, ya, seperti lampu, ya, seperti ban mungkin, ya, itu memang harus dalam kondisi yang siap, apalagi dalam apabila akan melakukan perjalanan jauh, ya. Jadi itu siap dulu kendaraannya. Kendaraannya juga harus yang berkeselamatan, kan, seperti itu. Artinya secara fisik, jasmani maupun rohani kita harus siap dalam ketika akan mengemudi, ya. Jadi dua faktor itulah yang mungkin penting untuk kita mencegah, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kesiapan dari kendaraan itu sendiri maupun kesiapan dari diri pengemudi, ya. Dan yang terakhir adalah siap untuk mematuhi peraturan, ya. Jadi itu kembali lagi kepada diri si pengemudi, gitu ya. Selain siap kendaraannya, ya, baik itu perlengkapan, fungsi-fungsinya juga berfungsi dengan baik, gitu kan. Kemudian diri pengemudinya pun juga secara fisik, jasmani maupun rohani juga siap untuk mengemudi. Yang terakhir ada siap untuk mematuhi peraturan, ya. Dan juga yang terakhir lagi, jangan lupa kita sebelum berkendara ya harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, ya, itu pasti ya, Pak. Iya. Karena pertolongan hanya itulah yang utama sebenarnya. Ya, gitu. Ya. Pak, untuk truk odol lagi kita kembali lagi nih, Pak. Kita kan sudah tahap sosialisasi ya, Pak. Iya. Kalau untuk sanksi bagi pelanggar dari truk-truk di odol ini gimana, Pak? Ya, baik. Jadi untuk pelanggaran ataupun ketika melanggar pasal tentang overdimensi, itu merupakan suatu kejahatan, ya, suatu kejahatan lalu lintas. Jadi akan dipidana kurungan, penjara, dan juga denda. Seperti itu sesuai dengan pasal 277 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Itu akan dilakukan pemberkasan seperti penyidikan reserse. Seperti itu. Karena itu bukan hanya merupakan suatu pelanggaran, tapi juga merupakan suatu kejahatan lalu lintas. Ketika suatu kendaraan itu melanggar pasal overdimensi. Nah, ketika melanggar pasal overload, ya, ini di pasal 307 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, ini tentang pelanggaran overload. Nah, ini merupakan pelanggaran. Jadi kita lakukan penyelesaian ataupun penindakan pelanggarannya itu dengan menggunakan tilang, ya, seperti biasa. Seperti itu. Oke, Pak. Pak, kayaknya kalau untuk ngobrol soal lantas melulu kita agak kaku ya, Pak. Boleh nggak? Ya. Pak, Bapak udah berapa lama bertugas di Sumbar, Pak, kalau boleh tahu? Ya, saya dilantik itu tanggal 14 April ya. Tanggal 14 April, berarti sampai dengan saat ini saya sudah lebih dari 2 bulan ya. Ya, sudah dari 2 bulan lebih 5 hari berarti ya. Ya. 2 bulan 5 hari sudah di Sumbar, Pak. Apa aja, Pak, yang Bapak rasain selama di Sumbar, terutama di Padang? Ya, alhamdulillah karena saya sebagian besar tugasnya juga di Sumatera, jadi selama
mulai jadi polisi di Desember tahun 2003 sampai dengan sekarang mungkin kurang lebih sudah 22 tahun saya menjadi anggota Polri, itu saya sudah bertugas di 5 Polda. Ya, di antara 5 Polda itu yang keempat Poldanya itu saya di Sumatera. Ya, yang pertama saya pernah tugas di Riau, kemudian di Lampung saya pernah juga. Ya, di Lampung yang agak lama, jadi hampir 10 tahun saya di Lampung. Kemudian di Sumut juga kemarin sekitar 4 tahun lebih dikit. Kemudian saya pernah di Banten, nah sekarang di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya tidak asing bagi saya kalau tanah Sumatera ini, begitu. Tidak asingnya dari bagian apa Pak? Lingkungan kah, makanan atau udara gitu? Ya, dalam segala hal tidak asing bagi saya. Asing. Ya, karena khususnya Sumatera Barat, Padang ini, karena ketika saya bertugas di Sumatera Utara, saya terakhir di Sumatera Utara itu sebagai Kapolres di Mandailing Natal. Nah, Kapolres Mandailing Natal itu kan berbatasan dengan Sumatera Barat, dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Ya. Nah, itu ketika ada kegiatan di Jakarta, ya, itu saya selalu melalui Bandara Minangkabau, gitu. Jadi sering melintas saya di sini. Jadi ketika mau ke Jakarta ataupun pulang dari Jakarta menuju ke Penyambungan di Mandailing Natal itu juga melalui Bandara Internasional Minangkabau. Berarti lebih dekat ke BIM daripada ke Kuala Namu. Iya, jadi lebih dekat ke Padang. Jadi kalau perjalanan darat dengan mobil itu ke sini itu 7 jam, tapi kalau ke Kuala Namu ke Medan itu 12 jam kurang lebihnya. Jadi lebih dekat ke Padang gitu. Apa Pak yang paling mengesankan menurut Bapak selama 2 bulan ini di Padang? Ya, alhamdulillah di sini ya makanannya enak, masyarakatnya pun cenderung lebih tertib, lebih patuh, lebih religius juga gitu ya. Jadi tidak beda lah dengan kondisi waktu saya tugas di Mandailing Natal, itu kurang lebihnya sama gitu. Ya. Bapak tadi bilang masyarakat Padang itu tertib. Untuk tertibnya di berlalu lintas terutama Pak, Bapak lihat gimana? Ya, dibandingkan saya pernah dulu di Sumatera Utara di Medan, di Sumatera Barat ini mungkin lebih patuh dan taat dan tertib berlalu lintas ya, seperti itu. Sebagai orang Sumatera Barat saya bangga Pak. saya termasuk yang tertib berlalu lintas. Pak, Bapak kenapa memilih untuk jadi polisi? Ya, jadi saya mengikuti jejak orang tua saya. Kebetulan orang tua saya, bapak saya itu seorang purnawirawan Polri juga. Jadi saya terinspirasi dari orang tua saya sendiri, ya, ayah saya yang sebagai anggota Polri, seperti itu. Itu saja Pak. Motivasi lain mungkin ada? Ya, tentunya kita ingin mengabdi kepada negara ya. Kita ingin berbuat pada masyarakat, bangsa dan negara, tentunya melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti itu. Iya, pengabdian yang penting ya Pak. Ya, itu. Pak, 22 tahun selama menjadi polisi, pengalaman yang paling membanggakan atau mungkin yang paling menarik menurut Bapak sampai sekarang Bapak kenang, ada nggak Pak? Ya, semua tugas, semua kegiatan itu pasti berkesan ya. Utamanya kita sebagai anggota Polri ini ya, apabila bisa melayani ya masyarakat, dan masyarakat merasa puas, mengucapkan terima kasih, merasa terlindungi, terlayani dan terlayani dengan baik, itu menjadi kesan yang mendalam ya bagi kami gitu ya, seperti itu. Jadi ya tidak ada yang terlalu menonjol, intinya semua tugas yang telah saya lakukan itu ya sangat berkesan. Terutama tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat itu. Ketika masyarakat mengapresiasi, ya, memberikan respon yang baik, itu yang menjadi kesan bagi kami. Itu yang sangat berkesan, Pak. Iya, Pak. Untuk perjalanan karir Bapak sendiri gimana, Pak? Sekarang Bapak sudah menjadi Dirlantas Polda Sumbar. Sebelumnya perjalanan karir Bapak di mana, memang banyak di Lantas atau mungkin di yang lain gitu, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Jadi kalau membaca riwayat hidup singkat perjalanan karir saya selama 22 tahun ini, mungkin bisa dibilang lebih dari 60%-nya saya bertugasnya di lalu lintas. Gitu. Mulai dari Kanit ya, menjadi Kanit, kemudian Kasat, kemudian di level Polda saya pernah jadi Kasih, juga Kasubdit, dan terakhir ini di
sebagai direktur. Jadi selama perjalanan itu lebih banyak saya bertugas di bidang lalu lintas. Sementara ketika di luar lalu lintas itu ya kita pernah juga diawali pada saat penempatan pertama sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian KSPK di Polres, kemudian pernah juga saya menjabat sebagai Kapolsek, ya, sebagai Kabak-Op, kemudian sebagai Wakapolres sampai juga jadi Kapolresnya juga sudah saya lalui. Kemudian tugas pelayanan kepada pimpinan ya sebagai Korspiripim baik di Polda Lampung maupun di Polda Sumut sudah saya lalui juga gitu. Nah Pak, di antara banyaknya perjalanan karir Bapak yang tadi itu, yang paling membuat Bapak enjoy di posisi di mana Pak? Pengalaman tugas juga kebanyakan di bidang lalu lintas, ya tentunya di lalu lintas kita enjoy gitu. Tapi intinya sebenarnya dimanapun saya ditempatkan ya kita bikin enjoy aja gitu. Jadi jangan jadikan beban gitu. Ya, jadi semua tugas itu ya di mana-mana hatiku senang kan gitu. Ya, mau di tugas apapun itu ya kita buat enjoy aja. Ya, kita buat happy, kita buat enjoy sehingga kita tidak ada beban ya, jadi kita enak gitu untuk berinteraksi ya, berkomunikasi dengan masyarakat yang kita layani itu ya kita enjoy aja gitu, seperti itu. Itu suka dukanya gimana Pak? Alhamdulillah saya merasanya suka terus gitu ya, jadi nggak ada duka. Nggak ada beban ya Pak tadi? Ya paling apa ya? Ya kita itu tadi karena kita mindset kita itu kita bikin happy aja, kita bikin enjoy ya kan, jadi ya nggak ada duka walaupun memang ya ketika mungkin pas Lebaran karena saya lebih banyak di lalu lintas ketika Lebaran, ketika Tahun Baru itu kan pasti kita lagi sibuk-sibuknya itu untuk mengamankan masyarakat yang mau berlebaran, yang mudik ya kan, yang bertahun baru ya kan. Nah, sementara kita jauh dari keluarga, dari orang tua. Nah, tapi karena orang tua saya sendiri pun juga purnawirawan Polri, jadi ya tidak mempermasalahkan. Jadi tidak terlalu tidak terlalu berduka, bersedih ketika anaknya itu tidak bisa pulang pada saat Lebaran, ya. Jadi dan saya pun juga mindsetnya kita bikin happy, kita bikin enjoy, termasuk juga saya mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya itu juga kita nikmati aja, kita jalani dan kita syukuri. Jadi ya alhamdulillah kita di mana-mana hati senang, jadi ya kita enjoy aja. Jadi tidak ada duka dalam tugas di Polri ini ya, kita niatkan aja untuk ibadah ya kan. Kita niat untuk ibadah, kita happy, enjoy ya. Jadi insya Allah semuanya kita happy ya, happy kita suka. Dan enjoy ya Pak, tanpa beban. Ya kita nikmati, kita jalani, kita bersyukur kan gitu. Nah, ya. Pak, selama di lantas nih Pak, apa terobosan yang mungkin Bapak rasa sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di keselamatan di jalan raya sampai sekarang gitu Pak, terobosan selama di lantas? Ya, jadi jadi dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan ya itu ada 5 pilar keselamatan lalu lintas ya. Pilar pertama itu adalah manajemen keselamatan manajemen lalu lintas yang berkeselamatan. Itu ujung tombaknya adalah Badan Perencanaan ya, baik itu Bappenas maupun di daerah pun juga Bapeda ya. Kemudian pilar kedua itu adalah kendaraan yang berkeselamatan. Kendaraan yang berkeselamatan ini itu ujung tombaknya, leading sektornya adalah di perhubungan. Kemudian pilar ketiga adalah jalan yang berkeselamatan. Jalan yang berkeselamatan ini ujung tombaknya, leading sektornya adalah PU. Ya. Baik itu dari tingkat nasional, di provinsi, di daerah itu sesuai hierarkinya masing-masing. Nah, posisi Polri khususnya Polisi Lalu Lintas ini berada di pilar keempat. Jadi pengemudi yang berkeselamatan ya. Dan di pilar yang terakhir ya itu adalah pilar yang kelima adalah penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini leading sektornya adalah di bidang kesehatan maupun juga asuransi jasa harja. Jadi termasuk juga beririsan dengan tugas Polri. Jadi penyelidikan dan penyidikan laka lantas itu bisa masuk juga dalam pilar yang kelima. Jadi tugasnya beririsan seperti itu. Jadi
tugas pilar yang keempat artinya pengemudi yang berkeselamatan. Ya, jadi sudah menjadi tanggung jawab kami ya untuk memberikan itu tadi yang saya sampaikan bahwa upaya-upaya ataupun langkah-langkah ya mulai dari preemptif ya kemudian preventif dan juga represif ya itu yang kita lakukan untuk bagaimana menciptakan para pengemudi yang berkeselamatan ya. Pada saat pengujian ketika seorang peserta uji surat izin mengemudi, nah itulah juga kesempatan kita untuk menciptakan bagaimana para pengemudi yang berkeselamatan. Jadi yang mengutamakan keselamatan ya dibandingkan kecepatan ya seperti itu. Nah, di saat itulah kita membrainstorming ya bagaimana menyadarkan masyarakat yang menjadi peserta uji SIM itu supaya pada saat ketika dia sudah berkompeten, sudah memiliki surat izin mengemudi, ya, dia akan menjalankan apa yang sudah kita arahkan ataupun kita bimbing, ya seperti itu. Itu terobosan kita tadi untuk SIM terutama ya Pak. Iya. Ya. Pak, apa Pak respon masyarakat yang mungkin paling berkesan menurut Bapak selama Bapak berada di kepolisian? Ya, jadi terkait tadi ya terobosan di bidang untuk pengujian SIM ya, yaitu kita mengadakan kegiatan bimbel ya, semacam bimbel bimbingan belajar untuk pengujian SIM ya. Itu kita laksanakan di saat pelaksanaan Car Free Day ya. Ini di Padang, ini ketika di samping Polda itu kan saya udah mengarahkan ya Satlantas Polresta Padang untuk melakukan itu. Dan itu sudah saya lakukan ketika saya mulai dari tugas di Lampung, kemudian juga pada saat di Medan juga itu kita lakukan terobosan-terobosan seperti itu. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu tidak takut gitu ya, tidak takut ya ketika ingin menjalani ujian surat izin mengemudi gitu, baik itu ya roda 2 maupun roda 4 gitu. Jadi kita lakukan kita laksanakan program bimbel gratis ya, baik itu secara teorinya ya kita lakukan bimbingan, kemudian juga prakteknya gitu. Nah ini alhamdulillah ya respon masyarakat itu bagus ya, positif ya, artinya kita membuka diri ya. Jadi sehingga masyarakat yang memerlukan uji kompetensi dalam kepemilikan SIM ya, itu sudah tidak takut lagi ketika nantinya sudah waktunya, misalnya ketika usianya misalnya sudah waktunya untuk menjalani ujian kompetensi SIM itu, jadi sudah punya gambaran ya, jadi tidak takut lagi gitu. Jadi sudah terbiasa. Nah ini alhamdulillah ya itu direspon positif oleh masyarakat. Ya. Iya. Jadi masyarakat sudah tidak takut lagi untuk melaksanakan. Iya, insya Allah tidak, karena sudah tahu materinya itu yang akan diujikan ya. Dan secara teorinya seperti itu, secara prakteknya juga itu yang akan dilakukan. Jadi kan tidak ya. Jadi istilahnya kita bocorin lah kan. Kita bocorin lah. Oh, nanti ujiannya seperti ini gitu. Nah, gitu. Jadi masyarakat sudah dapat gambaran, pas tes langsung bisa. Iya, jadi tidak ada lagi ngulang-ngulang kan gitu. Kan? Tidak ada yang gagal lagi di ujian itu gitu. Pak. Pak, tadi kita ngobrolin soal perjalanan karir Bapak aja nih. Kalau selama jadi siswa sampai menjadi polisi, Pak, apa yang menurut Bapak menjadi suka duka Bapak selama menjadi siswa? Iya, dari mulai kecil sampai jadi polisi ya itu karena saya orang tua saya juga anggota Polri, jadi ya kita ikut pindah-pindah kan. Kan tugas Polri itu kan seluruh Indonesia ya, Nusantara ya. Jadi ya itu kita ikutin di mana orang tua bertugas ya. Mulai dari di Semarang, kemudian saya juga pernah ikut orang tua bertugas di Pekanbaru, di Riau ya. Jadi ya kita senang lah kan ke daerah yang baru ya, kita ya jadi kita punya wawasan yang lebih ya,
kita beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang baru ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kita ya itu tadi happy, enjoy, ya kita nikmati, jalani dan syukuri itu aja. Pokoknya sudah menikmati beberapa dan merasakan beberapa budaya di daerah lain saja, tidak terpaku di satu daerah saja ya Pak. Ya betul, ya betul. Jadi itulah. Pak, mungkin tips kepada masyarakat kita nih, terutama pengendara untuk aman dan terjaga keselamatannya saat berkendara, Pak. Terakhir mungkin boleh diberikan tipsnya kepada masyarakat, dan baiknya kayaknya lihat kamera ya Pak. Oh gitu. Ya, jadi saya ulangi kembali ya. Mungkin ini sebagai closing statement, jadi kepada seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, saya menghimbau agar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Jadi pastikan ketika akan berkendara ya, terutama mengendarai kendaraan, itu pastikan siap kondisi fisik, baik itu jasmani maupun rohani ya. Siap juga kendaraannya dicek ya, bannya, remnya, fungsi-fungsi di kendaraannya, lampu ya, ataupun fungsi-fungsi yang lainnya, setirnya dan segala macam itu harus dipastikan siap, terutama pada saat akan melaksanakan perjalanan jauh ya. Itu juga harus selalu dicek ya, harus diperiksa. Ketika tidak dalam kondisi yang baik ya, jangan memaksakan diri untuk melakukan perjalanan. Dan berikutnya adalah kesiapan untuk mematuhi ya segala peraturan dan tata tertib lalu lintas yang berada di jalan ya. Itu penting ya. Ketika seorang pengemudi tidak patuh ya, tidak taat ya, itu tentunya pasti akan menimbulkan ya kecelakaan ya, karena kecelakaan itu awalnya adalah diawali dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Dan terakhir dan yang menjadi penting, yang menjadi utama adalah selalu mengawali kegiatan ya, terutamanya kegiatan dalam berkendara itu dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sebagai pengingat bagi kita semua adalah keselamatan di jalan itu bukan hanya tugas polisi ya Pak, tetapi tanggung jawab kita semua. Mungkin ini saja Sobat Haluan, saya Wina dan Bapak AKBP Reza pamit undur diri.